Halo teman Tekno, kembali lagi di YouTube channel Teknobike Indonesia. Nah, di video kali ini gue mau sharing 7 parts yang wajib kamu cek sebelum melakukan riding, apalagi terutama kalau kamu yang ingin melakukan long ride, maka 7 parts ini wajib banget kamu perhatikan sebelum kamu melakukan long ride. Yuk, langsung aja kita bahas apa aja 7 parts itu. Let's go! Oke teman Tekno, parts yang pertama yang teman Tekno harus cek adalah bagian sepeda yang berputar atau berotasi. Seperti contohnya bottom bracket, bearing-bearing roda atau wheels. Ini ada dua, depan belakang dan juga kanan kiri di setiap rodanya. Dan juga yang paling terpenting adalah di bagian head tube-nya. Ini juga ada bearing atas dan bawah. Nah, cara mengeceknya untuk bagian bottom bracket, teman Tekno bisa melepas rantainya atau teman Tekno bisa putar. Apakah terasa berat atau seperti ada hambatan, dan apabila teman Tekno pegang kedua bagian crank armnya dan dicoba digoyangkan ke kanan ke kiri, apabila terjadi ada gap atau ada space, berarti itu ada masalah pada bearing yang terdapat pada bottom bracket teman Tekno. Bagian bottom bracket ini adalah bagian pertama power transfer yang teralirkan dari tubuh teman Tekno. Nah, bagian selanjutnya juga ada di bearing bagian wheels. Ini teman Tekno bisa pegang juga ban belakangnya ke kanan ke kiri apabila terjadi ada gap. Wah, ini wheelsnya juga udah agak oblak nih sedikit nih, udah keberasa nih. Nah, maka teman Tekno harus periksa keadaan dari bearing yang ada pada wheels teman Tekno. Begitupun bagian depannya. Bagian depannya juga seperti itu ceknya. Perputarannya apakah sempurna atau tidak, itu bisa mengindikasikan bahwa bearing teman Tekno bermasalah atau tidak. Apakah itu bisa bearing yang pecah atau hanya kendor saja karena pemakaian. Oke, selanjutnya bagian kedua adalah tire and tire pressure. Nah, teman-teman bisa dilihat secara kasat mata apakah tire-nya ini masih dalam keadaan baik atau tidak. Biasanya kalau sudah terjadi retakan-retakan pada bagian tire, lebih baik diganti untuk keamanan. Nah, kalau di ban Continental, di sini juga terdapat indikator ban yang sudah harus diganti atau belum. Ini bisa dilihat, bisa dicari di bagian terluar, bagian sisi terluar. Itu terdapat titik. Apabila titik tersebut sudah hilang di bagian ban ini, maka bannya sudah harus diganti. Dan juga pressure juga harus diperhatikan karena itu berpengaruh juga terhadap performance teman Tekno. Jadi harus sesuai dengan tekanan yang ditentukan oleh produksi ban. Kalau contohnya di sini Continental, di sini terdapat maksimum pressure di 8,5 bar atau 123 PSI. Nanti mengikuti dari ukuran ban. Jadi ukuran bannya semakin besar, maka pressure-nya itu semakin rendah, dan ukuran ban semakin kecil, maka pressure-nya semakin tinggi. Jadi pastikan pressure-nya sesuai dengan kebutuhan dan ban yang digunakan oleh teman Tekno. Oke, parts ketiga yang teman Tekno harus perhatikan adalah di bagian sistem pengereman, yaitu brake pad. Jadi teman Tekno juga harus memperhatikan kondisi brake pad teman Tekno secara berkala, karena brake pad itu adalah barang yang habis digunakan, jadi harus dicek. Untuk minimum ketebalan teman Tekno untuk brake pad adalah di 3 mm. Jadi kalau sudah kurang dari 3 mm itu sudah habis atau sudah hampir mendekati ke bagian metal atau besinya. Sehingga kalau itu sudah habis, maka biasanya terdengar bunyi berdecik yang ketika teman Tekno melakukan pengereman. Jadi itu besi ketemu besi, jadi harus banget diganti karena akan mengakibatkan kerusakan pada rotornya juga. Oke, selanjutnya bagian keempat adalah pengecekan kondisi rantai. Nah, biasanya kita menggunakan chain checker, alat untuk mengecek tension dari si rantai. Nah, biasanya di sini ada angka dari 0 sampai 1. Nah, apabila angkanya sudah menyentuh angka 0,5, maka teman Tekno sudah harus siap-siap mengganti rantai. Apalagi biasanya sudah ditemukan di angka 0,75, maka teman Tekno sudah harus mengganti si rantai karena akan mengakibatkan ke bagian shifting yang kurang enak dan juga
dapat merusak bagian tooth pada chainring dan juga sprocket. Teman-teman bisa membawanya ke mekanik terdekat untuk mengecek kondisi rantai teman tekno. Oke, selanjutnya bagian kelima adalah mengecek bagian tooth pada puli atau sprocket dan juga chainring. Nah, apabila sudah terlihat tajam, sudah terlihat sangat runcing, maka teman tekno harus menggantinya. Nah, biasanya kalau sudah runcing tooth pada sprocket, teman tekno kurang responsif ketika melakukan shifting dan juga ketika melakukan sprint atau tekanan yang cukup besar powernya, maka akan terjadi lompatan pada bagian rantai nih, jadi loss kayak gitu. Jadi itu nggak enak banget ketika kita mau sprint tetapi terjadi hentakan yang diakibatkan oleh rantai tidak menyentuh dengan sempurna pada tooth bagian sprocket. Nah, begitupun juga dengan pulinya akan menyebabkan tidak responsif ketika teman-teman melakukan shifting. Oke, bagian keenam yang harus teman tekno cek adalah bagian cockpit atau handlebar atau di shifter atau di drifter. Nah, teman-teman bisa shifting secara perlahan. Apakah ini dapat bekerja secara sempurna? Apakah ada hambatan? Ini yang mechanical ya, mechanical. Kalau yang electrical, teman-teman bisa mengecek indikator baterai apakah berwarna hijau atau sudah berwarna merah. Maka teman-teman harus mengganti baterai pada drifter dan juga mengecek baterai pada bagian RD ataupun FD-nya. Oke, yang terakhir, yang ketujuh adalah bagian bar tab nih. Bagian bar tab adalah bagian yang bersentuhan langsung dengan cyclist, maka harus sangat diperhatikan apabila sudah terjadi sobekan atau pengelupasan pada bagian luar bar tab, maka itu akan mengganggu kenyamanan teman tekno ketika berada di atas sepeda. Nah, makanya harus diganti dan juga ini akan menjadi sarang bakteri karena keringat langsung menyerap pada bar tabnya. Oke teman tekno, itu dia video kita mengenai 7 parts yang wajib kamu cek sebelum melakukan riding. Nah, bagi teman tekno jangan lupa untuk selalu mengecek sepedanya secara berkala. Apalagi bagi teman tekno yang menggunakan sepedanya daily use dan juga bike to work. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update mengenai video Tekno Info lainnya. Sampai ketemu lagi di Tekno Info selanjutnya.